Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, Bu Koidatun, Pak Alko, Pak Kiki, kalau nggak ada kendala teknis, nyalakan videonya. Baik, alhamdulillah kita ketemu lagi Bapak, Ibu, Bapak dan Ibu di mata kuliah kita. Sudah berapa minggu ya? 2 pertemuan ya. Kita off ya. Baik. Nah, nanti kita coba kejar ya kekurangan dari pertemuan itu. Nah, karena udah 2 minggu nih, jadi mungkin kita perlu nge-review lebih lama daripada biasanya ya. Mangga tuh ada yang berkenan memberikan pengingat. Bu Koidatun, mangga Bu Koidatun. Ada yang diingat? Sedikit sih Pak. Mangga. Jadi yang kemarin itu yang terakhir pembahasan itu yang ML adalah bagian dari AI yang mampu mempelajari algoritma. Terus sama yang definisi formalnya dari machine learning dari yang Okay. Tom Mitchell ya. Yang program komputer itu dikatakan belajar dari pengalaman pada pekerjaan T dan akan diukur kita ukur dengan cara P gitu ya Pak. Dengan jika performance-nya pada pekerjaan itu tadi diukur dengan P, bisa ditingkatkan dengan pengalaman E tanpa campur tangan manusia. Seperti itu. Sama terakhir itu di data training Pak. Data training, benar, data training. Kita bahas lama di data training. Ya. Oke, benar-benar saya jadi keingetan itu. Awalnya saya lupa gitu, kita bahas apa itu. Di data training itu apa aja itu yang kita bahas? Contoh-contoh data training ya. Saya itu baru cuma ingat yang kayak data training itu digunakan untuk training model Pak. Tujuannya untuk melatih data kita dengan pendekatan ya A atau B seperti itu sih Pak. Kalau saya ini. Oke, siap. Baik ya. Mungkin ada tambahan maka Pak Kiki. Pak Kiki standby. Pak Alko maghribnya lebih telat di sana. Bu Rani. Iya Pak, baru gabung. Ada tambahan mungkin Bu dari yang tadi Bu Koidatun jelaskan? Tadi kurang menyimak sih Pak, cuman yang saya simak barusan menjelaskan yang minggu terakhir. Ya. Maka Bu Rani ingat yang bagian yang mana? Bagian pengertian dari machine learning, ya belajar adalah perubahan perilaku. Kemudian yang program komputer dikatakan belajar dari pengalaman E pada pekerjaan T dan kita ukur dengan cara P bisa ditingkatkan dengan pengalaman E. Itu sebagai data training. Kemudian komputer bisa meningkatkan performance-nya dengan pengalamannya sendiri. Iya. Ini apa ya? Tahapan machine learning itu ada 2. Oke, ya. Learning and prediction. Oke. Ya, kemudian ini apa ya? Learning step. Step itu yang pertama membuat model dari data training. Ya. Kemudian ini data training, kemudian ini apa ya? Metodenya Pak. Oke. Kayaknya itu cuma itu aja. Oh ya, siap. Udah lumayan Bu. Iya. Mungkin ibu-ibu tadi satu lagi deh dari Bapak. Mangga sukarelawan. Ya Pak, tambahan Pak mungkin Pak. Mangga. Yang saya ingat kemarin kasus yang atau contoh yang diberikan seperti
bagaimana A-nya saya, A-nya Pak Eri atau A-nya siapa itu bisa dibaca sama dengan cara Pak Eri juga sempat sharing kemarin, kemudian yang dari Bapak itu yang dibuat kriteria atau kategori. Kalau A itu ada ekornya, terus bentuknya oval, kalau B itu ada garis vertikal, terus contoh lain itu yang harga rumah, apakah lantainya berapa, kemudian ruangannya berapa, dan lain sebagainya. Mungkin itu yang saya ingat. Siap. Wah, saya jadi ingat lagi. Udah 2 minggu itu membuat saya lupa sebenarnya saya di bagian mana ya. Nah, dengan sharing begini saya jadi ingat lagi. Begitu, bagus, hatur nuhun, Bu Pedatun, Bu Rani, dan Pak Alek. Saya mungkin mundur sedikit tapi cepat nanti. Ini kan ya yang kita bahas ya kemarin itu ya. Jadi memang betul tadi kata Bu, mana tadi itu? Ini dia. Kata Bu Rani bahwa pada umumnya machine learning itu terdiri dari 2 tahapan. Yang ini Bapak Ibu. Learning atau training sama prediction atau kadang orang bilangnya testing. Nah, kalau learning itu dalam rangka membuat model. Setiap kali kita menjalankan machine learning, di tahap learning, kita perlu membuat model dulu. Model. Nah, istilah model itu macam-macam ya. Istilah model itu macam-macam. Nah, kadang kala model itu rumus matematika, kadang model itu aturan, if then, if, bla 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 bla, then. Kadang kala model itu dalam bentuk grafik, kadang kala model itu dalam bentuk angka, numerik saja. Jadi istilah model itu artinya knowledge atau pola yang tersembunyi di dalam data training kita. Oke. Nah, karena tersembunyi, maka kita tidak tahu. Gitu kan ya? Maka kita perlu bantuan metode yang ada di machine learning. Jadi istilah model itu istilah keren aja sih. Bentuknya karena dia berubah-ubah. Bentuknya berubah-ubah. Tergantung metode apa yang kita gunakan. Nah, itu di tahap learning. Nah, nanti kita buktikan. Nah, gitu. Nanti ke minggu-minggu depan kita akan buktikan mana modelnya. Oh, ini barangnya. Gitu. Ini barangnya. Jadi kelihatan tuh. Setelah kita tahu model, setelah kita jalankan, itu barangnya kayak gimana kita jadi tahu. Nah, itu tahap learning. Nah, tahap yang kedua yang tadi Bu Rani katakan adalah prediction. Prediction jelas dari kata namanya, dari bahasa Inggrisnya, dia itu untuk mempredik, untuk memprediksi, kan ya, atau untuk menguji model kita. Dari apa? Dari data yang baru. Nah, ini nanti tahapan ini akan kita bahas ya. Kita masuk ke sini. Nah, di tahap learning, ini saya merahin aja biar nggak bentrok ya. Di tahap learning, sebenarnya yang dilakukan adalah ini. Yang kemarin kita bahas adalah diagram ini. Diberikan data training. Nah, istilahnya gitu ya. Kalau di matematika itu gimana? Gitu ya Pak Alek ya. Diketahui ini ya, misalnya gitu ya. Diberikan data training. Jadi kita punya data training. Bagaimana Pak kalau nggak punya? Nah, itu minggu yang lalu kita bahas. Jika Bapak Ibu tidak punya data training, opsinya ada 2. Mengumpulkan data training, membuat data training. Jika nggak bisa dua-duanya, nggak usah pakai machine learning. Nah, gitu. Karena machine learning tidak bisa. Namanya juga machine learning lah. Harus ada data training. Nah, data training itu bentuknya apa? Nah, minggu yang lalu kita bahas. Data training bentuknya apa? Minggu yang lalu kita bahas. Misalkan saya berikan satu ini pengingat lagi ya, supaya karena ada hubungannya dengan kita ini. Misalkan kita ingin memprediksi apakah kita di ACC pengajuan kartu kredit kita atau tidak. Maka outputnya adalah ACC atau reject. Reject itu ditolak. Maka data training kita apa? Ya macam-macam di sini, tapi kita bisa buat
atau bisa kita kumpulkan, atau bisa kita minta. Misalkan salary, gaji, rumah kontrak atau rumah pribadi atau kontrak, jumlah anak, dan seterusnya. Maka inilah data training kita. Nah, data training ini data training ya. Data training ini bisa kita peroleh dari data historis. Jadi mungkin dulu-dulunya bank, BNI, Citibank, BCA, itu mencatat data ini dan memutuskan apakah di ACC atau ditolak, itu manual. Manual itu nggak pakai komputer, ditanya aja, ngisi form. Pak Doni ngisi form. Apa isi formnya? Ya ini, Pak Doni salarinya berapa? Rumah pribadi atau kontrak? Jumlah anak berapa? Jumlah istri berapa? Jumlah mobil berapa? Dan seterusnya. Lama kerja berapa? Nah itu kan dulu awalnya form biasa, manual biasalah. Kemudian kita disuruh ini. Nah kemudian ACC dan ditolaknya itu dari data historis, dulu pun juga nggak pakai komputer. Sehingga si bank itu sebenarnya sudah mengumpulkan data training ini udah banyak, mungkin 1 juta orang. Nah, data inilah yang kita bisa jadikan data training. Artinya kita nggak perlu bikin ya. Tapi kita hanya mengkolek atau mengumpulkan data lama. Oke. Nah, inilah data training. Nah, karena data training ini benar-benar digunakan untuk memutuskan seseorang itu diterima atau ditolak kartu kreditnya, pasti data training ini serius dibuat. Serius. Dan gitu kan ya. Karena apa kalau nggak serius, saya sudah ngasih kartu kredit ke mana tadi itu? Pak Asep Doni, nah gitu kan ya. Ternyata Pak Asep Doni nggak bisa bayar kreditnya. Kan bangkrut atau banknya, kan gitu kan ya. Maka data ini serius. Kalau data ini serius, maka dia bukan random. Kalau dia bukan random, data training ini ada pattern. Ada polanya. Nah, pola itu disebut model. Nah, kalau dalam konteks diagram ini, pola itu adalah fungsi F. Ini menggunakan istilah matematika. Fungsi F itu adalah apa, Pak Lek? Pemetaan X terhadap Y. Y itu adalah output. X itu adalah vektor dari input. Ini X nih. Dari sini sampai sini X. Sedangkan Y adalah diterima atau ditolak. Nah, pemetaan antara X ke Y itu adalah unknown real target function. Fungsi, model, pola yang tersembunyi di dalam data training itu. F selamanya tidak kita ketahui. F selamanya tidak pernah kita ketahui. Sampai kiamat kita tidak pernah tahu. Oke? Kalau ibu bapak sudah tahu F, nggak usah pakai machine learning. Kenapa kok kita pakai machine learning? Karena F selamanya tidak pernah kita ketahui. Cuman kita nyadar aja bahwa data training itu ada F-nya, ada polanya, ada modelnya. Paham nggak? Oke? Setuju? Clear? Jadi kita simpulkan F. Nah, kalau kita punya F yang tersembunyi di dalam data training itu, tersembunyi ya, tersembunyi. Karena kalau tidak tersembunyi, ngapain kita pakai machine learning? Oke? Karena F itu tersembunyi dari data training, maka tugasnya learning method, ini machine learning nih, adalah memprediksi F. Tugasnya machine learning itu adalah memprediksi F. F itu apa sih? Barangnya kayak gimana sih? F itu macam-macam ya. Yang tadi sekali lagi, bisa if then, bisa diagram, bisa rumus, bisa angka, bisa macam-macam. Nanti kita lihat. Nah, learning method, machine learning, tugasnya adalah memprediksi. Karena machine learning atau metode machine learning itu memprediksi, nggak bisa 100% karena F itu selamanya tersembunyi,
maka yang dia prediksi adalah G. Ya kan? Jadi hasil dari machine learning itu adalah G. Harapan kita G itu dekat sekali dengan F. Kalau G itu dekat dengan F, maka akurasi kita itu bagus. Artinya machine learning kita itu jago, bisa memprediksi. Jadi F itu misalkan wajah, karena F itu wajah. Kita ingin memprediksi wajah seseorang. Maka harapannya G itu sama dengan F. Kalau G sama dengan F, maka akurasi kita 100%. Tapi itu jarang. Namanya juga ciptaan manusia, kan gitu kan ya. Maka G itu harapan kita itu dekat sekali dengan F. Nah, G itu disebut sebagai predicted hypothesis. Ini bahasa matematika nih. Saya untuk diagram ini saya menggunakan konsep matematika. Predicted hypothesis. Hipotesa yang diprediksi atau hipotesa prediksi. Dugaan. Hipotesa udah dugaan, diprediksi lagi. Gitu. Oke. Jadi yang kita temukan itu G, bukan F ya. Jadi jangan sok tahu. Hanya Allah yang tahu itu F. Nah, kecuali Anda sudah bikin, misalkan gini, data training Anda gini. Data training Anda gini. Oke. Ini X, ini Y ya. X itu inputan ya, Y itu kan output. Misalkan saya berikan 2, ini 4, 7, ini 49. Kira-kira ini berapa ini? 5? Alek? 25, Pak. 25. Oh, berarti fungsi F sama dengan X kuadrat. Atau F atau sama dengan Y lah gitu kalau misalnya nggak mau pakai Y sama dengan X kuadrat. Kan gitu kan ya? Maka kita sudah tahu bahwa Fx sama dengan Y sama dengan X kuadrat. Kalau Anda sudah tahu ini, Ibu Bapak sudah tahu ini, nggak usah pakai machine learning. Udah tahu F-nya, udah selesai loh. Ngapain kita capek-capek? Oke. Nah, nggak begini. Dalam hidup itu nggak begini, nggak 2 kolom lagi. Dalam hidup nggak cuma 2 kolom, ya kan? Dalam hidup lebih rumit lagi, kayak gini, kayak gitu bisa banyak gitu. Oke, sepakat? Sepakat? Nah, jadi yang diprediksi oleh metode machine learning adalah G. Ya. F itu selamanya unknown, tidak diketahui. Karena metode machine learning itu bikinan manusia, maka dia hanya mengeluarkan G dari hipotesis set H saja. Jadi hipotesis set H itu seakan-akan kayak kolam gitu. Maka prediksi kita ya diambil dari sini, satu dari sini. Kalau di luar kolam kayak gini, nggak mungkin. Itulah kelemahan dari metode machine learning. Artinya metode machine learning ada kelemahannya. Contoh misalkan, kalau metode machine learning Ibu Bapak menggunakan regresi, maka selamanya model yang dikeluarkan atau predicted hypothesis atau fungsi G yang dikeluarkan oleh metode regresi adalah linear. Kenapa? Karena hipotesis set regresi adalah linear. Padahal F kita bisa non-linear. Ngerti kan maksudnya? Non-linear itu X kuadrat itu kan non-linear kan? Jadi kalau F unknown-nya itu non-linear, maka pasti selamanya kita pasti akan mendapatkan error. Contohnya misalkan, saya punya begini ya, ini X, ini hasilnya Y. Ini kan gampang ya, ini titik, ini kalau misalnya ini min 1 misalkan, ini misalkan 1, ini misalkan ini 2 lah, berarti ini 3, ini 4. Nah ini 1, ini 2, ini 1,7, ini 3. Kan gitu kan ya, pemetaan biasa nih. Ini nggak bingung kan sama ini coretan saya? Semoga nggak bingung. Oke, ini tuh bisa jadi non-linear.
Tapi karena metode machine learning kita menggunakan linear, pasti selalu salah. Karena kalau linear itu kan garis lurus ya, Pak Alek ya. Kalau saya garis lurusnya begini, maka ini nggak tercover, salah, error. Kalau begini, oh ya lebih banyak salahnya. Kalau begini, ada juga salahnya. Kalau begini, ada juga salahnya. Tak terhingga banyaknya. Jadi garis ini tak terhingga banyaknya. H1, H2, H3, H4. Tak terhingga banyak. Pertanyaannya, H yang mana yang paling bagus? Itulah tugasnya machine learning. Tapi pasti salah, pasti error. Kecuali data ibu bapak begini. Nah, ini berempet semua ini. Nah, ini errornya 0. Tapi kan hidup nggak seindah begini, kan gitu kan. Oke, jadi error bisa terjadi. Ini yang ingin saya ceritakan adalah machine learning punya keterbatasan. Tergantung hipotesis setnya. Nah, tiap metode dia punya hipotesis set sendiri-sendiri. ANN dia non-linear. Fuzzy ini fuzzy. Tree dia punya non-linear juga sih, tapi punya karakteristik yang berbeda. Oke. Nah, ini dalam rangka membuat predicted hypothesis. Predicted hypothesis itu disebut sebagai model. Yang tadi istilah definisi learning. Learning adalah membuat model. Siap? Setuju? Ada yang ditanyakan, Ibu Bapak, untuk learning? Nah, kalau prediction, gampang. Kalau prediction jelas. Dari predicted hypothesis yang kita sudah peroleh dari learning, dari model yang sudah kita peroleh dari learning, atau istilahnya knowledge dari learning, atau pattern dari learning, maka itu kita gunakan di prediction engine. Dari data testing itu data baru. Data baru. Maka tujuan kita adalah memprediksi nilai yang baru. Nilai yang baru, Y-nya ada topinya, menunjukkan bahwa Y itu adalah predicted. Predicted bisa jadi tidak sama dengan Y yang sebenarnya. Harapannya adalah Y topi mendekati Y. Oke? Nah, itulah machine learning. Syaratnya adalah ada data training. Syaratnya adalah ada data training. Nah, minggu yang lalu kita bahas lama di data training. Karena terkadang data training itu nggak mudah kita buat. Nggak mudah kita modelkan. Nggak mudah kita konstruksi. Gitu. Nah, contoh kalau kartu kredit, karena kita udah tahu ya, proses kartu kredit itu apa sih, faktor apa sih yang menerima dan ditolaknya kartu kredit, kita udah tahu. Maka yang tadi gampang ya, relatif gampang. Tapi kalau saya tanya, saya ingin pakai machine learning, Pak, untuk mendeteksi perilaku belajar siswa. Nah, ini sudah mulai. Belajar siswa itu faktornya apa saja? Gitu. Misalkan saya ingin memprediksi ya, kalau ini dikaitkan dengan pendidikan ya Pak Eri ini. Saya ada contoh yang lain sih, tapi ini sekelebat pikirannya. Saya ingin menentukan siswa itu sebenarnya tipe siswa apa, pembelajar apa ya, tipe belajar ya. Tipe belajar siswa. Misalkan saya tentukan tipe belajar siswa itu ada yang audio, apa istilahnya tuh Pak Eri, audio, auditori, nah iya benar, auditori, ada visual ya, ya ada apa, kinestetik, kinestetik,
Terus apa? Kinestetik. Terus ada apa lagi? Mungkin text-based gitu misalnya ya. Saya ngawur aja ya supaya agak banyak ya. Ya, tipe-tipe belajar itu. Text-based, visual, kinestetik, game gitu misalnya. Game ya. Ya. Jadi siswa itu akan gampang banget menyerap pembelajaran kita kalau kita berikan permainan. Nah, misalkan gitu ya. Kinestetik itu kalau kita berikan, ayo kita ke lapangan yuk, nah gitu ya, sambil bergerak, sambil belajar gitu ya. Visual itu ngelihat video gitu kan ya. Auditori itu dia lebih enak belajar lewat radio gitu kan ya. Misalkan begitu ya, 1, 2, 3, 4, 5. Saya kasih tanda 1, 2, 3, 4, 5. Ya, berarti output kita sudah paham nih. Isi dari output kita tahu nilainya adalah 1 sampai 5. 1 itu auditori, 2 itu visual dan seterusnya. Oke. Pertanyaannya adalah, kan kita mau bikin data training nih ya. Pertanyaannya adalah faktor apa yang membuat kita bisa tahu siswa itu tipe belajarnya apa. Nah, ini persoalan lain ini. Nggak semudah membalikkan tangan. Misalkan lama konsentrasi, ini ngawur aja saya ya. Oke. Warna rambut, ngawur ya, supaya saya ngawur aja, supaya PR dari ibu bapak. Jadi warna rambutnya agak kecoklat-coklatan itu auditori, ya, itu kira-kira masuk akal nggak? Tapi yang jelas kira-kira gimana ibu bapak bisa menghubungkan. Terus apa lagi? Tinggi badan, wah, tinggi badan ternyata mengaruh itu. Profesi orang tua, IQ agak logis. Dan seterusnya. Maka yang dimainkan adalah ini variabelnya. Setelah ibu bapak punya formula variabel atau fitur, kolom input variabel, maka tugas berikutnya adalah mengumpulkan data beneran. Setelah mengumpulkan data beneran, maka ibu bapak akan mendapatkan data training. Setelah dapat data training, gampang tinggal jalankan machine learning. Dijalankanlah, saya dapat model, maka suatu ketika ada anak baru. Anak yang baru itu pindahan dari Pak Alko itu, pindah dari mana Pak Alko? Belitung, Bangka. Riau. Nah, pindahan dari Riau ke sekolahnya Pak Suratno. Coba. Kamu warna rambutnya apa? Oh, kelihatan. Tinggi badannya berapa? Oh, diukur. Berat badannya berapa? IQ-nya berapa? Coba dicek, suruh baca berapa konsentrasi. Klik enter. Maka siswa yang pindahan dari Riau tadi itu langsung misalkan 5. Prediksinya adalah berbasis pada game. Maka kita sebagai guru menyesuaikan, oke, ini dikelompokkan dengan orang yang atau siswa yang suka game. Paham? Setuju ya? Oke, deal. Ada yang tanyakan mungkin sampai di sini? Ini saya menunjukkan bahwa ini kadang tidak mudah ya. Ini contoh yang realnya adalah ibu bapak pakai CCTV. Ini saya kasih bocoran. Ya, CCTV itu pergerakan dia melihat atau logging. Jadi di Moodle itu mungkin ada disediakan auditori, visual, teks, game, kinestetik. Kemudian ada loggingnya, dicatat seberapa lama dia berinteraksi dengan berbagai macam media itu. Kalau ternyata siswa itu suka klak-klik, dengerin terus auditori, maka ada kemungkinan dia tipe belajar auditori. Gitu. Tapi kan kadang nggak mudah ya ngambilkan data itu. Ini contoh, makanya gitu. Oke? Siap? Ada yang ditanyakan? Cukup? Nah, kalau cukup, maka ini yang tadi saya bahas lagi. Kalau misalnya kemarin udah, machine learning itu akan bagus jika datanya representatif. Kalau ibu bapak nggak punya data, kumpulkan, buat. Jika nggak bisa juga, nggak usah pakai machine learning. Yang kedua,
pola itu ada di dalam data training. Nah, ini agak lingkaran setan. Machine learning itu gunanya untuk mencari pola. Tapi kita harus tahu polanya ada di data training, kan gitu kan. Padahal tahu ada atau enggak pakai machine learning, kan gitu kan, kayak lingkaran setan. Maka kita harus perlu punya asumsi, punya pemikiran bahwa data training ini serius kok dibikin, pasti ada pola. Gitu. Yang ketiga adalah matematika, formula atau persamaan matematikanya sulit. Ya kalau yang tadi itu kasusnya tadi itu nggak usah lah pakai machine learning, gampang ya, gitu. Oke. Nah ini tipe-tipe dari machine learning, supervised, unsupervised. Yang dua ini ada orang yang mengelompokkan semi supervised sama reinforcement learning. Supervised itu jika data training yang kita punya itu ada input dan outputnya. Maka ini, contoh yang tadi kita ini supervised. Kenapa supervised? Karena ini input, ini output. Kita punya. Yang mana tadi lagi? Yang ini supervised juga, karena ini outputnya. Accepted atau rejected, itu outputnya. Inputnya punya, outputnya punya. Maka dia supervised. Supervised learning. Nah, di supervised learning itu dikelompokkan lagi. Ada dua, Ibu Bapak. Namanya classification jika outputnya adalah categorical. Regresi jika outputnya real, bilangan real. Maka yang tadi, contoh yang ini ya, yang ini, maka disebut classification. Kenapa classification? Karena outputnya yes or no. Yes accepted atau no rejected. Kalau yang ini tadi pun outputnya classification. Kenapa? Karena auditory atau visual atau kinestetik atau text based atau game based. Tapi kalau saya ingin memprediksi salary, harga rumah yang minggu yang lalu, maka itu disebut regresi. Kenapa regresi? Karena outputnya adalah bilangan real. Harga rumah kan bilangan real ya. Gitu. Saya ingin memprediksi nilai dari Pak Asep Doni. Itu nilai mata kuliah maksud saya. Nilai mata kuliah. Maka itu bisa regresi. Bisa regresi. Oke. Nah, ini pengelompokan aja. Nah, pengelompokan ini memberi konsekuensi ke metode yang kita gunakan, ini masalahnya. Jadi kalau kasus itu classification, maka kita harus aware, kita harus sadar metode yang kita gunakan adalah metode yang diklasifikasi. Kalau kasus kita atau data training kita itu regresi, outputnya itu bilang real, maka metode di machine learning yang kita gunakan adalah regresi. Kalau enggak, jalan sih jalan, cuman kadang nggak masuk akal. Nggak masuk akal apa? Karena ada perkalian. Karena ini outputnya itu adalah nominal atau kategorikal, maka nggak masuk akal kalau kita kalikan. 2 kali auditori apa? Masuk akal kan? Nggak bisa kita. Accepted atau rejected misalkan ini. 2 atau rata-rata accepted sama rejected nggak bisa juga kita lakukan. Yuk, jalan sih jalan, kita tutup mata aja. Entah masuk akal nggak masuk akal, si komputer teh akan bisa ngeluarin. Kenapa? Karena di regresi bisa jadi ada perkalian, ada tambah kurang bagi dari bilangan kategori. Ya apa? Kategorikal itu. Jadi nggak masuk akal. Sampai sini jelas? Clear? Tapi yang ini supervised learning. Supervised learning artinya data training kita itu ada input dan output. Sedangkan unsupervised learning itu jika data training kita itu nggak ada outputnya. Jadi data training kita itu nggak ada outputnya. Nggak ada aja. Tabel sih ada, tapi di sini ini bukan output. Bukan output. Ada nggak contohnya? Nah, metode yang kita gunakan ada beberapa. Ada yang clustering, ada association rule. Jadi di unsupervised learning itu ada association rule, ada clustering.
Contohnya apa? Data training yang nggak ada outputnya. Wajah mungkin, Pak. Wajah, gimana wajahnya? Jadi kan bisa berubah-ubah maksudnya gitu. Kalau misalkan kita kan, kalau yang tadi mah yang supervised learning itu kan jelas gitu ya atau tidak misalkan. Kalau wajah kan mungkin kadang seperti ini, kadang seperti itu, ada yang lagi gitu. Atau pura-pura tidak tahu gitu, bisa nggak? Bisa kan gini, pura-pura wajah. Kalau wajah berubah-ubah sih pasti memang berubah-ubah. Data training itu tidak harus konsisten ya. Data ini 1 sampai 1000 ya, misalnya saya punya 1000 baris, tidak harus konsisten. Tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Konsisten itu sama persis. Jadi kalau ini 1, ini 1, ini kalau ini 2, ini 2, kalau ini 10, ini 10, kalau ini 7, ini 7, maka ini yes dan ini yes. Ini konsisten ya. Tapi data training boleh juga tidak konsisten. Jadi ini sama persis inputannya, misalkan kalau ini output ya. Ini no, boleh. Data training boleh. Bukan berarti data training ngawur, enggak. Karena bisa jadi data trainingnya begitulah adanya. Oke. Jadi yang tadi Pak Asep Doni wajahnya berubah-ubah bisa jadi gitu. Saya pakai topi dibilang bukan Pak Asep Doni di sini no. Nggak ada masalah. Tapi ini pun masih supervised learning karena di sini ada output. Contoh unsupervised learning gimana? Unsupervised learning. Contoh unsupervised learning. Saya tak pindah browser ya supaya saya nunjukin. Ada yang ini sambil ini. Contoh unsupervised learning itu adalah ini. Mana tadi? Saya udah buka padahal. Sebentar ya. Oh. Oke, ini dia. Thanks. Kelihatan browser saya, Pak? Kelihatan ya. Saya search animals. Kemudian saya lihat image. Ini kan banyak image ya. Banyak wajah. Oke. Bagaimana wajah ini bisa dimasukkan di dalam data training? Kata Pak Eri, gimana Pak Eri? Dengan zoning, ya kan gitu kan ya. Ini salah satu caranya. Oke. Kata Pak Alek, lihat fiturnya Pak. Oke, siap lah. Panjang lehernya berapa? Kan beda tuh jerapah sama kucing, panjang lehernya bisa dihitung. Berapa piksel maksudnya, bukan berapa senti ya, berapa piksel. Kalau masalah kita itu adalah ibu bapak ingin mencari mana burung dan wajah burung dan bukan wajah burung, maka itu data training kita ada outputnya. Maka itu dimasukkan dalam klasifikasi, supervised learning. Tapi kalau data training saya, masalahnya cuma begini, Pak Asep Doni, saya minta tolong Pak Asep Doni, kelompokkan wajah ini Pak Doni. Saya nggak peduli wajah yang kucing, burung, hewan, ikan, dan seterusnya nggak peduli saya. PR-nya adalah saya minta tolong dari berapa wajah ini? Wah nggak tahu deh. Banyak banget ini baru page 1 ini. Nah ya kan gitu kan ya. Kelompokkan wajah-wajah mereka. Jadi kalau yang mirip satu kelompok dia. Kalau mirip lagi kelompok yang kedua tuh. Mirip yang ketiga kelompok ketiga itu. Saya nggak tahu, saya nggak berikan label bahwa wajah ini itu wajah kucing, enggak saya berikan label. Wajah ini wajah ikan, enggak. Saya nggak tahu, saya pura-pura tidak tahu. Ini teh kucing, ini ikan, enggak peduli saya. PR-nya cuman, Pak Doni minta tolong kelompokin wajah ini. Wajah yang di halaman pertama, animals. Maka mungkin Pak Doni akan mengelompokkan menjadi 5 kelompok. Ya enggak?
animal, mamalia, ikan, dan seterusnya lah. Ketika Pak Alko, saya minta begitu, Pak Alko minta tolong kelompokkan wajah ini. Oh, Pak Alko punya pikiran sendiri tuh. Yang berbulu kelompokin jadi satu, gitu kan ya. Yang hidup di air jadi satu. Yang bisa terbang jadi satu, itu udah beda lagi 3. Tapi saya nggak bilang loh yang terbang itu adalah burung ya. Nggak, saya nggak bilang. Pokoknya ini itu punya karakteristik yang sama. Apa? Di udara, nah gitu. Yang satu di air, nah gitu. Yang satu ada bulunya. Nah, bulu itu apakah kucing ataukah koala ataukah harimau? Saya nggak berikan label itu. Pokoknya dia satu kelompok ya dengan karakteristik yang sama. Setelah kita amati karakteristiknya, oh semuanya berbulu ya Pak Alko. Iya Pak, nah, gitu. Semuanya di dalam air ya Pak. Iya Pak. Nah, itulah kelompok. Maka pada saat itu Ibu Bapak tidak punya output data trainingnya. Maka tugasnya itu yang tadi saya katakan adalah contoh real dari clustering. Mana tadi deh? Clustering. Clustering itu adalah mengelompokkan benda, elemen yang punya karakteristik yang sama. Karakteristik apa itu? Saya nggak tahu. Saya tahunya setelah dikelompokkan, terus saya lihat-lihat. Oh, kayaknya Pak Alko ngelompokin yang punya bulu ya. Sebelumnya Pak Alko rahasianya Pak Alko itu. Ngerti nggak? Tapi kalau saya jalankan machine learning, itu rahasia machine learning. Tapi setelah dapat hasil klasternya, saya bisa belajar. Maksudnya saya manusia ya. Saya manusia itu memahami output dari mesin. Oh, ternyata machine learning mengelompokkan yang ada air-airnya dijadikan satu. Oke? Deal? Ibu Bapak? Itu adalah clustering. Contoh association rule misalkan, data training yang nggak ada outputnya adalah data transaksi belanja. Betul nggak? Jadi kalau sekarang Pak Suratno belanja nih, saya punya data begini. Ini orangnya yang belanja ya. Ini saya tulis saja Pak Suratno. Oke. Pak Suratno lagi belanja di Alfamart. Terus apa yang dibeli Pak Suratno? Roti, Pak. Apalagi, Pak? Gula, susu, beras. Besoknya Pak Suratno belanja lagi. Ya, gitu. Kayaknya lagi banyak uang. Nah, beli ya, gitu ya. Apalagi Pak Suratno? Palu, paku, ya, gergaji, terus apa lagi Pak Suratno? Apa itu? Lem. Saya catat juga Pak Sedoni. Pak Asdon. Baju, roti, gula, dan seterusnya. Udah habis kita ya. Anggap aja ini dan seterusnya. Maka data ini nggak ada outputnya. Karena sebenarnya data yang diambil cuma ini. Orangnya nggak peduli sebenarnya. Cuman ini saya catat aja supaya saya punya historis. Nah, ya kalau di Alfamart itu bukan nama orang ya. Apa itu kode transaksi ya? Hari, tanggal, jam gitu kode ya. Nah, tapi yang saya tulis adalah belanjaannya. Maka di ini contoh data training yang nggak ada outputnya. Nah, sekarang saya ingin menganalisa, Pak Alek. Apa yang saya analisa? Saya ingin menganalisa kecenderungan orang belanja itu kelompoknya apa saja. Jadi kalau dia beli roti, maka dia pasti beli gula. Misalkan, itu satu pola. Ternyata saya bisa menangkap pola, seseorang kalau beli roti, dia beli gula. Misalkan ini, misalkan. Oke? Nah, polanya macam-macam tuh. Kalau dia beli palu, dia beli paku. Maka apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah rak roti harus dekat dengan rak gula. Kenapa?
Kasihan tuh orangnya. Roti di ujung sana, gulanya lantai 10. Kan gitu. Padahal dia belinya beriringan tuh. Kalau beli roti, beli gula. Oke? Jangan dibayangkan cuma 2 orang loh ya datanya ya. Kalau 2 orang bisa kelihatan tuh. Saya tadi bisa ngelihat nih roti gula. Mana tuh gula? Roti gula. Cuma 2 orang, nggak ada gunanya masalah nih. Coba kalau yang belanja di Carrefour, di Paris Van Java, di Alfamart sekalipun. Wah, itu ada ribuan baris, ribuan transaksi. Data itu saya masukkan ke mesin learning, saya enter, tek, gitu ternyata pola tuh. Nah, polanya itu adalah kalau dia beli roti, dia beli gula. Jadi jangan habis salah satunya. Kalau habis, rugi. Jadi ketika gula habis, harus cepat-cepat di stok. Dia harus beriringan tuh. Karena kalau enggak, dia lari ke depannya Indomaret. Kan gitu kan ya, Pak Safri ya. Karena selalu depan-depanan kan gitu kan ya. Gitu. Kalau beli telur, beli beras misalnya. Kalau beli telur misalkan dari pola yang kita ambil ya, ternyata itu. Maka itu harus beriringan, jangan sampai beras kehabisan telurnya ini. Oke? Nah, ini adalah association rule. Association rule masuk di dalam unsupervised learning. Dan ini serius nih, penelitian association rule tadi itu serius. Perusahaan retail itu benar-benar mengkaji. Benar-benar mengkaji itu. Jadi makanya raknya itu nggak ngawur. Ya. Nggak ngawur. Tata letak rak itu nggak ngawur. Suplai, pergudangan, dan seterusnya, itu diperhitungkan betul. Dia udah tahu perilakunya. Dan bahkan udah tahu perilakunya. Kalau awal bulan itu beli apa gitu ya. Gitu. Nah ini adalah kasus. Nah kasus ini nggak ada outputnya. Nah di pendidikan ada nggak? Saya ada paper saya yang terkait dengan ini di pendidikan. Clustering juga ada ya. Gitu. Ini adalah tipe machine learning, supervised dan unsupervised learning. Nah semi itu gabungan dari dua itu ya. Ini sebenarnya kadang saya juga nggak terlalu suka ini dimasukkan dalam tipe. Karena ini cuma gabungan dari 1 dan 2. Gitu. Nah, yang keempat ini yang biasanya tipe yang berbeda. Reinforcement learning. Reinforcement learning itu punishment dan reward, reward dan punishment. Ini machine learning kita bisa ngajarin siswa ya. Kalau kita jadi ngajar gitu ya di guru ya Pak Asep Doni. Kadang kan kita menerapkan itu ya. Punishment dan reward. Ya kalau salah ya dihukum lah supaya dia sadar. Kalau dia bagus kasih reward. Lama-lama yang dihukum itu belajar, sebelah saya dapat coklat, saya gara-gara nggak bisa jawab nggak dapat coklat, kan gitu kan ya, sehingga dia belajar beneran itu, belajar beneran, sehingga kalau ditanya Pak Sebdoni dia bisa jawab. Nah, machine learning juga begitu, reinforcement learning. Nah, penerapannya di sini biasanya di game. Gitu agak susah ini ya. Apa itu codingnya agak susah tapi bisa itu bisa. Ini adalah tipe machine learning. Ada yang ditanyakan mungkin? Mangga. Ada yang ditanyakan Bu Warzukni? Pak Sabindra? Ada yang ditanyakan Pak Sabindra? Belum Pak. Belum ya. Ini adalah tipe machine learning ya. Nah, kita perlu tahu tipe machine learning ini supaya kita tahu metode ini untuk ini, metode ini. Oh, kasus saya tuh kasus ini Nah, gitu. Oh, kasus saya teh kasus clustering Berarti saya harus pakai metode yang itu. Nah, metodenya kita hindari untuk coding ya karena kita ini ya. Jadi nanti metodenya tinggal pakai. Kalau S1 memang saya minta benar coding. Kita karena kita udah ini. Jadi yang penting kita mengimplementasikan nanti ya setelah minggu ini. Oke, deal?
Cukup jelas? Nah, ini contoh barusan yang tadi saya katakan. Jadi kalau regresi metodenya adalah ini, macam-macam tuh ya. Kalau classification lebih banyak lagi. Clustering, nah kita akan belajar K-mean nanti. Yang sederhana aja tapi powerful sebenarnya. Gitu. Ini clustering yang association juga ada. Misalkan ini supervised learning. Ini contoh supervised learning untuk memperkuat ya. Supervised learning itu intinya adalah kita punya label. Kita punya label, artinya punya output. Misalkan kasus ini loh, apa namanya? Vending machine. Sekarang di Indonesia udah banyak tuh. Kita beli aqua pakai koin atau pakai uang kertas sud gitu kan ya. Nah, kalau di euro, mata uang euro atau di Eropa itu koinnya itu banyak. Ada 1, ada setengah, ada 5, ada 10 sen, ada 25 sen, ada 50 sen gitu. Jadi banyak. Kalau di Indonesia kan sudah mulai jarang ya koinnya. 500 sama 1000, 2 itu. Sisanya ada uang kertas kan gitu kan ya. Nah, kalau di Eropa masih banyak tuh koinnya krecek gitu. Pertanyaannya, mesin itu bisa mendeteksi uang yang kita masukkan berapa dari mana? Dari mana? Salah satunya adalah dari ukuran. Ini kecil ya, saya gedein aja. Oh, kelihatan nggak Ibu? Ternyata terlempar di sebelah sana. Karena saya pakai... nggak kelihatan ya? Share screen saya. Apa? Slideshow saya. Kelihatan, Pak. Hah? Kelihatan, Pak. Bukan, ini yang... Apa itu? Share slideshow maksud saya. Kelihatan gitu? Oh ya? Belum, Pak. Enggak, belum Pak. Kan? Belum. Nah, yang ini kelihatan ya? Iya, Pak. Udah. Supaya lebih gede itu maksudnya. Saya slideshow yang untuk yang. Jadi kalau misalnya di vending machine, saya ingin mendeteksi dia 1 sen, 5 sen, 10, 25 sen, 1 euro, 2 euro itu dalam bentuk koin. Nah, maka mesin itu perlu bisa memprediksi ya. Kalau enggak bangkrut atau ya. Bangkrut atau ya. Terus diakalin sama kita kan ya. Ya Pak Suratno. Ada aja idenya. Uangnya sebenarnya 5 sen, ngakunya 50 sen kan gitu diapain gitu kan ya. Cuman masalahnya kalau koin itu keluar dari pabrik, kalau kita hanya berdasarkan bobot saja, bisa jadi satu nilai bobot. Kalau koin itu keluar dari pabrik langsung. Cuman masalahnya kalau koin sudah kita gunakan, bisa bekas kelindes, Pak Asep Doni suka makan permen karet, ketempel, terus keinjek-injek, jadi tambah berat, tambahin dan seterusnya. Maka ketika kita plot, plotnya itu nggak satu titik, tapi dia menyebar kayak gini. Jadi ini ada sumbu X itu ukuran, sumbu Y itu massa, kemudian ini 3 dimensi ya, berarti tiga variabel ya. Nah, maka yang biru itu 10 sen, yang kuning itu 1 sen, yang orange kalau di laptop saya itu 5 sen, yang hijau di atas itu 25 sen. Itu menyebar. Artinya kalau menyebar, sudah kena nggak mulus lagi lah. Koin itu nggak mulus lagi. Kalau koin itu mulus, pasti satu titik tuk gitu. Kalau keluar, itu pun kalau keluar dari pabrik saya yakin pasti ada variasinya lah. Mungkin ada yang kepencet atau seterusnya. Pertanyaannya, bagaimana mesin itu memprediksi ketika koin itu kita masukkan, itu 5 atau 10 atau 25. Maka ketika kita buat garis linier, ini kasus kita itu linier, maka kita bisa memecah, mendiskriminan. Gitu. Kalau dalam bahasa Inggris itu membedakan, memisahkan, mendiskriminasi nilai dari koin itu, maka itu adalah garis yang ungu. Ada 3 garis yang ungu. Betul ya, Bapak? Ini saya drop lagi supaya saya bisa coret-coret ya. Mohon maaf. Gimana caranya? Oke. Jadi, kalau kita ingin mendiskriminasi, maka sebenarnya kita menciptakan garis ini. Pertanyaannya, masalahnya, garis itu tak terhingga banyaknya kemungkinan. Tak terhingga banyaknya. Jadi bisa miring begini, bisa meletot begini, bisa agak datar, bisa sudutnya dan seterusnya. Itu tak terhingga banyaknya.
Oke. Kalau kita perhatikan garis 3 garis ini benar-benar memisahkan uang ini kan ya, benar kan ya? Setuju ya? Nah, jadi ketika ada koin Pak Alek, koinnya Pak Alek itu habis kelindes truk gitu ya, terus dimasukkan ke vending machine, keluntung gitu. Ternyata posisinya itu ada di sini. Kalau diukur massa dan ukurannya, itu pencilan itu sebenarnya, outlier atau beda dengan kawan-kawannya yang 10 sen. Tapi karena masih di bawah garis ini, maka vending machine masih bilang itu 10 sen. Padahal 10 sennya Pak Alek itu habis kelindes truk. Paham ya Ibu Bapak? Nah, pertanyaannya adalah siapakah yang menemukan garis ini? Kan tak terhingga banyak nih. Ya kalau mata kita jago ya. Setelah diplot kita langsung bisa ya. Itu kan ya. Siapa yang menentukan? Machine learning. Nah, yang menentukan adalah salah satu contoh ini adalah regression. Contohnya adalah gradient descent. Ini nama metodenya, gradient descent. Itulah yang menentukan garis ini. Ketika garis itu terbentuk, maka ketika uang koinnya Bu Maya masuk, geludung gitu ada di sini, nggak masalah. Tetap dia bisa tahu bahwa itu 25 sen. Oke, ini adalah supervised learning, ada labelnya. Nah, contoh yang lain macam-macam di sini supervised learning. Ini menentukan apel atau dan seterusnya. Ini menentukan apel dan seterusnya. Kalau Ibu Bapak amati data training ini data training, ini data training. Ini data testing, data testing. Data testing itu artinya data untuk menguji ya, prediction ya. Kalau kita lihat ya detail ya, apel ini nggak ada satu pun yang sama dengan di sini. Warnanya dan seterusnya. Tidak ada yang sama persis. Memang sengaja begitu. Kuda juga begitu. Coba kuda yang bentuknya warnanya begini, itu sama di mana? Ini terlalu putih, ini hitam. Nggak ada yang sama. Nggak ada yang sama. Tapi machine learning bisa memprediksi. Artinya melakukan generalisasi. Bagaimana cara melakukan generalisasi? Contohnya begini, yang dia temukan itu garisnya, bukan titiknya di sini. Kalau satu titik di sini ya cuma satu itu, kalau enggak dia nggak bisa memprediksi itu 10 sen. Tapi kalau yang saya cari itu adalah garis ini, ya sepanjang garis ini, pokoknya di daerah sini, maka machine learning bisa tahu bahwa itu 10 sen. Apakah mungkin error? Ya mungkin, sekali lagi mungkin karena dia memodelkan G bukan F, kan gitu kan yang tadi itu. Tapi dia mampu melakukan generalisasi. Apakah ini nanti dibilang singa? Ya, mungkin juga, tapi itu tergantung bagus tidaknya machine learning kita gitu. Tapi machine learning bisa melakukan generalisasi. Jadi walaupun tidak pernah kita latih, dia bisa bilang bahwa itu kuda. Kalau machine learning bagus ya. Gitu. Kalau ini simple, ini pasti dia bisa tahu itu kuda. Gitu. Oke. Nah, ini adalah supervised learning. Nah, yang unsupervised learning itu diberikan koin yang seperti ini. Semuanya warnanya biru. Betul ya? Nggak perlu saya gedein ya, Ibu Bapak. Atau bisa digedein, coba. Karena saya cuma ngelihat yang ini aja. Ya. Oke. Nggak ada labelnya. Ini koin juga, nggak ada labelnya. Semua berwarna biru. Kenapa kok warnanya biru? Supaya nggak tahu kita. Itu koin berapa sen. Ketika ada koin baru, koinnya Pak Safri, saya timbang, saya ukur ukurannya, ternyata ada di sini. Pak Safri. Oke. Saya nggak peduli itu koinnya Pak Safri itu berapa labelnya. Label itu angkanya. Enggak. Tapi ketika saya ukur ini, saya tempatkan, saya plot, ternyata ada di sini. Maka dia sekelompok dengan ini. Benar nggak? Kalau saya buat garis ini,
Maka dia sekelompok dengan ini, sekelompok dengan yang di sini. Ya, berarti yang S di sini Pak Safri ini ya sekelompok dengan yang biru-biru. Betul nggak? Dan kalau kita lihat data training ini yang biru-biru ini pun bisa kita split kan gitu kan ya. Ya kalau yang ini mungkin agak ragu-ragu ya Ibu Bapak. Ini terlalu dekat ya. Mungkin yang paling ekstrim adalah inilah setidaknya. Ya nggak? Tapi kalau machine learning kita cerdas, mungkin dia bisa men-split ini juga. Dan ini sama persis dengan diagram yang tadi. Ya, betul tidak? Nah, ini plot yang sama persis dengan, nah ini sama. Nah, sama persis. Cuman bedanya ini dilabelin. Memang sengaja sama. Jadi walaupun tidak dilabelin, machine learning nantinya akan bisa dia men-split, diskriminasi itu artinya kan memisahkan, membedakan. Gitu. Nah, kalau sudah ketemu garis ini, Ibu Bapak, model kita sudah ketemu. Artinya model kita adalah model garis. Model garis itu adalah model linier. Betul nggak Pak Lek ya? Model linier itu rumusnya apa Pak Lek? AX plus B, Pak. Iya, betul. Y sama dengan AX plus B. Maka model kita adalah rumus matematika. Garis linier itu tegak, datar, miringnya itu dipengaruhi oleh A dan B. A-nya itu miringnya, B itu levelnya. Tinggi rendahnya. A itu gradiennya. Maka ini disebut metode gradient descent. Kalau di R itu memanggil fungsi LM atau package saya itu gradient descent. Gitu. Kita nanti tidak diminta coding, tapi setidaknya Ibu Bapak tahu cara menjalankannya. Ada yang ditanyakan? Cukup? Saya balikin supaya kelihatan. Nah, ini contoh unsupervised learning lagi ya. Jadi ini suara gamelan, suara ngomong, saya bisa pisahkan ya suaranya. Ini penelitian menarik ini sebenarnya. Jadi bagus untuk notulensi, untuk musik gitu ya. Kalau bagi orang yang belajar musik perlu itu. Kan kalau misalnya lagu kan udah tercampur ya. Tapi saya pengen belajar gitarnya saja, maka saya perlu mendengarkan suara gitarnya saja. Maka gitar, drum, piano, suara orang, penyanyinya perlu saya pisahkan. Maka orang yang belajar gitar cukup mendengarkan gitar. Oh, ternyata notnya A, B, C, 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 D, A, dan seterusnya. Notnya. Nah ini agak susah ya, speech recognition soalnya, voice recognition. Nah, contoh reinforcement learning. Nah, ini banyak dataset yang tersedia. Dataset itu maksudnya data training. Ini dataset itu artinya maksudnya data training. Jadi ada orang yang baik hati, tidak sombong gitu ya, sudah menyimpan data training yang dia kumpulkan gitu. Jadi kita tinggal menggunakannya. Oh, ada ribuan ini, ada ribuan. Yang tadi saya contohkan misalnya data kartu kredit ada itu. Ada itu. Kolomnya apa saja gitu. Dan itu real. Cuman realnya pada waktu itu ya. Sekarang pasti itu rahasia perusahaannya. Tapi ada di Jerman gitu ya. Kartu kredit di Jerman. Nah, itu nah, Ibu Bapak sok tuh bisa cek sini. Macam-macam itu datanya. Jadi ada data yang macam-macam, ada yang terkenal itu iris. Data iris itu menentukan jenis bunga. Wine, ini data set namanya wine, menentukan kualitas anggur, minuman keras itu. Nah itu tuh tergantung dari suhu, warna, bahan, dan seterusnya itu banyak. Dan bagi orang Eropa menarik dikaji karena wine itu termasuk komoditas ya, komoditas gitu. Dan lain sebagainya ya. Kanker banyak kanker gitu. Saya nggak tahu kalau pendidikan ya, kita nanti lihat. Nah, silakan Ibu Bapak explore lah dataset.
Nah, di Indonesia sudah mulai nih menarik, ada data set, apa itu data Go ID. Ada yang tahu data Go ID? Saya buka ya browsernya. Data Go ID. Data Go ID. Oke, benar. Nah, yang ini data Go ID. Jadi Indonesia juga sudah mulai belajar open data. Open data itu artinya data pemerintahan, data dan seterusnya itu dibuka untuk umum. Ya kecuali yang rahasia ya. Kalau rahasia negara nggak. Nah, ini artinya Ibu Bapak bisa bermain-main. Gitu. Kita nggak perlu ngumpulin data. Gitu. Misalkan lingkungan, pendidikan dan seterusnya. Ini data mentah ya. Ini kalau kita klik lingkungan tuh pertambangan dan seterusnya itu dalam bentuk Excel. Tuh dalam bentuk Excel. Ini data mentah ini. Artinya pemerintah sudah mulai terbuka kan. Ini kadang rahasia kan, kadang permainan ya. Tapi kalau ini artinya data sudah. Nah, pertanyaannya apa tugas kita? Menganalisa bisa gitu. Apa hubungan sih pendidikan sama lingkungan? Nah, misalnya gitu. Kalau di suatu daerah itu mayoritas penduduknya itu pendidikannya S2 misalkan gitu. Kira-kira lingkungannya tambah baik atau tambah buruk? Nah, gitu misalkan. Berarti artinya kita mengaitkan. Nah, itu menganalisa, mencari pola ya, mencari pola. Bisa kita gunakan machine learning, bisa kita gunakan machine learning. Nah, tadi data-data yang tersedia yang bisa kita gunakan untuk latihan machine learning atau menjadi project kita machine learning. Kalau nggak ada ya harus kita create. Ya, gitu. Contohnya nanti penelitian saya meng-create sendiri. Nah, ini jurnal bacaan kalau Ibu Bapak mau. Nah, ini software library. Software library itu software ya, software library, perpustakaan software. Sama kayak book library. Book library. Kalau perpustakaan biasa kan book library. Nah, book library itu artinya sekali kita datang ke perpustakaan, kita akan menemukan ribuan buku. Sama kayak software library. Sekalinya kita download, install, kita akan menemukan banyak metode. Nah, gitu. Nah, ini kita akan fokus ke sini ya Ibu. Kita akan fokus ke situ. Belajar di situ. Ada beberapa package, ada beberapa software yang akan kita pelajari. Software yang terkait dengan machine learning. Begitu, ini slide 28. Selesai. Ada yang ditanyakan? Ada yang tanyakan? Bingung? Pusing? Enggak kan? Pusing ya? Pak Asep Doni? Nah, ini masih konsep ya Pak Asep Doni? Konsep itu artinya buktinya apa sih? Kayak gimana sih rasanya? Nah, ini belum. Mungkin 2 minggu ke depan ya. Tapi ini tinggal dibaca-baca saja. Tinggal dibaca-baca. Nah, minggu depan, insya Allah, kita akan mempelajari bahasa R yang sudah ketunda 1 bulan. Mestinya udah jauh banget kan gitu kan ya. Padahal waktu itu kan cuma seminggu waktunya kan ya. Nah ini udah sebulan. Jadi nanti minggu depan saya tinggal oke, Bu Kodatun coba demokan begini. Pak Kiki coba demokan begitu. Nah gitu. Karena udah jago udah sebulan kan. Nah kita fokus ke tools-nya. Kita perlu tools ya. Jangan sampai kita mau istilahnya mengoperasikan motor cuman nyolok pakai aja gitu. Janganlah. Kita perlu tahu cara kerja motor lah setidaknya. Gitu. Dan mencoba berbagai macam motor ya. Walaupun kita nggak punya motor kan gitu ya. Harley Davidson itu kayak gimana itu ya, BMW itu kayak gimana kan gitu, motor-motor. Nah, itu dengan cara tangan kita perlu kotor, bermain-main di R. Syaratnya R dulu ya. Nah, setelah R baru kita masuk ke metode-metode tadi. Kasus-kasus gitu, studi kasus. Gitu ya. Nanti boleh nanti ada beberapa studi kasus yang kita share. Oke. Ada yang tanyakan Ibu Bapak? Enggak. Jadi PR-nya itu seminggu ini ya Ibu Bapak, bagi yang belum sempat install bahasa R, belum mencoba-coba. Kalau slide-nya udah saya share kan? Udah kan? Oke. Dan banyak bukunya, banyak buku.
di googling banyak, mau pakai bahasa Indonesia boleh, bahasa Sunda boleh, bahasa Indonesia nggak ada, bahasa Inggris banyak, buku e-book banyak. Nah kita mungkin nggak sampai advance, cuman seperlunya. Gitu. Oke, ada yang tanyakan mungkin Ibu Bapak? Adakah yang ditanyakan? Sambil saya nyimpan ini. Kita pertemuan keempat ya sekarang ya. Atau pertemuan kelima? Keempat kayaknya. Ada yang tanyakan Ibu Pak? Cukup? Cukup ya, alhamdulillah. Nah, nanti kalau misalnya ada yang ditanyakan perenungan malam ini, minggu depan mangga itu Ibu Bapak bertanya kembali gitu ya. Siap, alhamdulillah kita cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih Pak. Turun, mangga.